Penggeledahan yang dilakukan KPK ini sifatnya transparan dan harus terukur dan biasanya didokumentasikan oleh penyidik dan diberitakan pada publik. Karenanya, publik menanti penjelasan dari KPK yang segera untuk mengukur apakah perkara dugaan suap wali kota Tanjung Balai nanti dapat dilanjutkan ke persidangan tanpa Pak Aziz Samsudin atau dengan Pak Aziz Samsudin. Harus jelas ini guna dapat melihat pertanggungjawaban atas perbuatan tidak pidana suap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Syahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Apa kelanjutan atas penggeledahan dan cekal terhadap Aziz Samsudin? Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kantor Aziz Samsudin di gedung DPR RI dan rumah dinasnya, termasuk telah berkoordinasi dan menetapkan dengan imigrasi untuk mencekal yang bersangkutan dengan tidak memperbolehkan dirinya ke luar negeri. Ini adalah hal yang serius bagi kedudukan seseorang sebagai manusia, apalagi sebagai pejabat petinggi negara yang sekarang ruang geraknya dibatasi oleh KPK. Karenanya KPK harus menyampaikan segera apa hasil penggeledahan dan gelar perkaranya atas tindakan KPK di beberapa tempat terhadap dugaan tindak pidana atau ikut sertanya Aziz Samsudin dalam perkara suap terhadap kasus wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Agar ada wujud keterbukaan, ada partisipasi publik, serta adanya kepastian hukum sebagai upaya dalam rangka membuat terang dan jelas perkara ini dapat atau tidak dapatkah diproses suatu tindak pidana atau memang terlibatkah, tidak terlibatkah Aziz Samsudin dalam perkara ini. Ya, rekan-rekan sekalian, penggeledahan ini merupakan tindakan penyidik dalam bagian upaya paksa. Ini sudah tingkat pro justisia, yaitu berupa serangkaian pengumpulan atau mengumpulkan mencari bukti permulaan yang cukup, sehingga dengan didapatkan bukti permulaan yang cukup oleh KPK, penyidik dapat menentukan sikap untuk menentukan posisi satu kasus termasuk status seseorang, dalam hal ini status Aziz Samsudin. Hasil penggeledahan dan penyitaan tersebut harus digelar perkaranya, dan apakah hasil gelar perkara yang dilakukan oleh KPK tadi menyatakan Aziz Samsudin hanya sebagai saksikah atau dapat ditingkatkan dirinya menjadi tersangka. Karena kalau tidak diumumkan perkara ini bisa menggantung nasib seseorang. Tidak nyaman bagi diri pelaku jika digantung status hukumnya tanpa kepastian atau tanpa kepastian tindakan dari KPK. Karenanya melalui menyampaikan hasil geledah termasuk hasil memproses barang bukti tadi, inilah yang bisa dijadikan pintu dalam melakukan gelar perkara. Akan tampak muara tindakan penyidik selama ini, termasuk statement Ketua KPK yang sejak awal dengan tegas dan berani mengatakan bahwa ada keterlibatan Wakil Ketua DPR RI dalam tindak pidana suap wali kota Tanjung Balai. Ini harus dibuktikan oleh Ketua KPK segera dengan status yang jelas bagi pelaku yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga dari hasil gelar perkara akan terlihat apakah ada persesuaian perbuatan pelaku atau adakah keadaan orang-orang tersebut memang terlibat, punya peran berdasarkan bukti permulaan sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelaku yang turut serta dalam terjadinya peristiwa tindak pidana. Dan karenanya pelaku harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya jika ia memang terlibat dalam kejahatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, penggeledahan yang dilakukan KPK ini sifatnya transparan dan harus terukur dan biasanya didokumentasikan oleh penyidik dan diberitakan pada publik. Sehingga tindakan penyidik KPK seolah-olah memberikan ruang informasi kepada publik. Karenanya pula lah KPK memiliki kewajiban menyampaikan segera kelanjutan atas
tindakan penggeledahan maupun cekal yang dilakukan KPK kepada Aziz Samsudin sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik secara kasus ini telah menjadi titik api perhatian publik sehingga masyarakat berhak tahu apa hasil dan kelanjutan tindakan KPK atas penggeledahan dan pencekalan guna penegakan hukum atas perkara ini. Karenanya, publik menanti penjelasan dari KPK yang segera untuk mengukur apakah perkara dugaan suap wali kota Tanjung Balai nanti dapat dilanjutkan ke persidangan tanpa Pak Aziz Samsudin atau dengan Pak Aziz Samsudin. Harus jelas ini guna dapat melihat pertanggungjawaban atas perbuatan tidak pidana suap tadi. Jadi gelar perkara dan hasilnya harus dilakukan oleh penyidik KPK. Tidak boleh ditunda, harus segera dilakukan dan mesti dilakukan dengan cara-cara yang profesional, objektif, transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh berdetensi motif lain. Jadi tidak boleh ada karena titipan, karena politisi, tapi ini semua menjadikan orang tersangka atau tidak tersangka, semua harus berdasarkan bukti yang cukup atau atas fakta yang terjadi. Jadi tidak boleh direkayasa. Penyidik KPK dan KPK harus adil dan berlaku adil di sini. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan dengan apa kelanjutan atas penggeledahan dan cekal terhadap diri Aziz Samsudin. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan guna menemukan kebenaran dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa, karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.